Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in wattabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji serta syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi subuh ini kita bersama-sama bisa hadir dalam rangka bertafakkur, bertadabbur, mengkaji, memahami Al-Quran, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan keberkahan untuk kita semuanya. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh para sahabat, para pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah, dan semoga kita termasuk di antara manusia yang tergolong menjadi bagian terpenting dari umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diakui keberadaannya sebagai umatnya. Karena ada yang mengakui tapi tidak diakui. Nah, tentu kita berharap kita mengakui dan kita pun diakui, sehingga betul-betul kelak kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan syafaatnya hingga kita akan memasuki surga, tentu dengan harapan kita ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan surah Abasa. Insyaallah akan masuk beberapa ayat-ayat terakhir ya. Namun sebelumnya mari kita terlebih dahulu bersama-sama membaca surah Abasa dari ayat pertama sampai dengan ayat yang terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى
كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Allahul Azim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kejadian hari kiamat akan melahirkan suasana yang begitu dahsyat, atau bisa dikatakan hari kiamat itu adalah hari yang sangat-sangat dahsyat. Kondisi yang begitu mencekam hingga membuat setiap orang khawatir, takut. Rasa khawatir itu melahirkan kondisi masing-masing yang pemandangannya, atau yang membuat setiap orang kemudian akhirnya sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Sampai orang-orang yang dicintainya pun harus ditinggalkan. Sampai orang-orang yang terdekat dalam hidupnya pun harus dihindari. Mereka berlari. Pada pertemuan yang lalu kita pernah sampaikan, yauma idzin, pada saat itu ya, yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi, bahwa ada dua sebab
manusia itu kelak akan berlari dari orang-orang yang dicintainya. Kan mestinya kalau di dunia orang-orang yang kita cintai, kita akan mendekati, kita akan bahagia bersama mereka gitu. Tapi ada masanya nanti saat setiap orang itu akan menghindar dari satu yang dengan yang lain. Maka di dalam tafsir disebutkan paling tidak ada dua kondisi yang disebut dengan yafirrul mar'u, seseorang itu akan menghindar. Alasan pertama kenapa menghindar? Karena dahsyatnya huru-hara dan kengerian yang terjadi pada hari itu. Sehingga setiap orang berlari untuk mencari jalan keselamatan masing-masing. Sampai setiap orang di dalam surah Al-Qiyamah itu disebut ainal mafar, kadala wazar, ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Kemana jalannya? Kemana arahnya? Karena setiap orang sibuk. Kedahsyatan itu juga bisa digambarkan dalam surah Al-Hajj ayat 1 dan 2. Saat itu ketika zilzal itu datang, gempa bumi yang begitu dahsyat mencekam, dan gempa bumi itu nggak berhenti sampai kehancuran itu terjadi. Kalau gempa bumi sekarang kan hitungannya menit hancur, berhenti sesaat, lalu kemudian kondisi itu saja sudah cukup mencekam kan. Padahal kehancurannya itu hanya teritorial sifatnya. Lalu bagaimana dengan iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka aw halaha. Bagaimana keadaannya ketika kemudian bumi ini digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, sampai bumi itu mengeluarkan isi perutnya. Wa qala al-insanu ma laha, lalu manusia berkata, apa ini? Apa gerangan yang terjadi? Maka setiap orang berlari dari satu tempat dengan yang lain. Maka kata para ulama, yang disebut dengan yauma yafirul mar'u min akhi itu karena keadaan saat itu mereka melihat huru-hara yang begitu dahsyatnya dan sangat mengerikan, sehingga setiap orang ingin menyelamatkan dirinya dari kejadian tersebut. Bisa kebayang ya kondisinya. Lalu setiap orang ingin mencari jalan keluarnya, sampai kemudian mereka melupakan siapapun yang terdekat dari kehidupannya. Maka surah Al-Hajj itu kan ada dua kondisi. Satu, orang yang menyusui lupa kepada bayi-bayinya yang sedang menyusu. Kepada orang yang sedang hamil, ia lupa kalau dia dalam kondisi hamil, mengeluarkan darah kemudian sambil berlari kemana-mana. Dan itu adalah satu gambaran replika kehidupan akhir saat kiamat itu datang. Kalau kondisinya seorang ibu sudah melupakan bayi yang menyusu, seorang ibu melupakan dia sedang dalam keadaan hamil, lalu bisa dibayangkan kedahsyatan saat itu. Yang kedua, para ulama kemudian menyatakan bahwa yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi, orang berlari menghindar dari orang-orang yang dicintai itu karena sebab yang kedua, rasa takut kalau mereka akan dituntut oleh orang-orang yang terdekatnya karena kezaliman yang pernah dilakukan ketika hidup di dunia. Jangankan ada tuntutan, jangankan ada tambahan tuntutan saat itu, kondisi kita yang saat itu pun masih khawatir kita termasuk di antara orang-orang yang saqa sa'id, itu pun sudah menjadi beban kan di akhirat nanti, masya Allah, waktunya yang cukup lama ya. Ini termasuk juga kiamat, lalu kemudian termasuk juga yaumul ba'ats. Mereka berlari kemudian dengan kondisi yang semacam itu, maka akan ada rasa takut, akan ada tuntutan-tuntutan yang terjadi pada diri mereka. Maka dalam riwayat Ibnu Katsir kemudian mengutip, ada seorang ayah, suami yang kemudian mendatangi istrinya, lalu meminta legalitas, pengakuan, bagaimana aku, suami yang baik apa kagak. Lalu istrinya pun berkata, engkau adalah suamiku yang baik.
Bisakah kemudian membantu diriku hari ini? Maka saat itu kemudian dia berkata, sesungguhnya permintaanmu itu sangat kecil sebenarnya, sederhana kalau urusan dunia. Tapi hari ini aku tidak bisa membantumu sedikit pun, karena aku sendiri pun khawatir tentang nasib diriku. Seorang ayah yang datang kepada anaknya juga dengan jawaban yang sama. Karena hal itu memang Masya Allah luar biasa, kejadian-kejadian yang sangat menakutkan. Maka kita tidak berharap untuk bisa menemukan hari kiamat itu. Tapi kalaupun kemudian Allah takdirkan dalam bentuk apapun, maka tentu kita berharap kita sudah mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Karena pernah seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Mata sa'ah?" Ya Rasul, kapan kiamat itu akan datang? Maka Nabi tidak membalas sesuai dengan pertanyaan. Tapi Nabi SAW bertanya ulang. Dan ini jauh lebih penting untuk diresapi dibandingkan harus menjawab pertanyaannya. Ketika sahabat itu bertanya, seseorang bertanya kepada Nabi, "Mata sa'ah?" Maka Nabi kembali bertanya, "Wa madza a'adatta lis-sa'ah?" Kapan kiamat itu datang ya Rasul? Maka Nabi SAW kemudian menjawab, "Apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat itu?" Begitu juga dengan kematian. Jangan tanya kapan kita akan mati. Tapi yang perlu dipersiapkan adalah apa persiapkan kita untuk kematian. Karena sesuatu yang sudah pasti terjadi itu nggak perlu dicari-cari. Mati pasti apa enggak, Pak? Mati itu bukan pilihan. Ya. Hidup, mati itu sudah bagian dari takdirnya Allah. Jadi kematian itu sudah kepastian, sudah ditetapkan. Di kulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kematian itu kalau sudah datang, nggak ada yang bisa memajukan, nggak ada pula yang bisa mengulur atau mengundur. Tidak ada dialog, remisi dan macam-macam, nggak ada. Itu sudah waktunya, sudah ditetapkan. Maka nggak usah dicari kapan kematian itu akan datang. Tapi mempersiapkan diri untuk kematian adalah hal yang terpenting bagi kehidupan kita. Maka al-kaisu, orang yang cerdas. Siapa sih orang yang cerdas? Lalu siapa orang yang bodoh itu? Dalam pandangan Nabi SAW, al-kaisu, ya, siapa itu orang al-kaisu? Aktsarhum dzikran lil mauti wa ahsanuhum isti'dadan lima ba'dal maut. Yang disebut orang yang cerdas itu adalah orang yang banyak ingat matinya. Lalu yang kedua adalah orang yang paling banyak mempersiapkan diri untuk kematiannya. Jadi yang cerdas itu, Pak, ya, kalau seandainya tingkat akademiknya tinggi, jadi profesor, doktor, itu akademi dunia. Tapi dalam pandangan Nabi itu bukan menjadi kriteria utama orang cerdas. Tapi orang yang cerdas itu adalah, alhamdulillah, semakin tinggi ilmunya, semakin khasyah dirinya, semakin punya rasa takut kepada Allah, semakin khawatir tentang kehidupan masa depannya, sehingga dia mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Maka orang-orang yang cerdas itu kembali bahwa orang yang banyak mengingat kematian. Ibnu Daqqaq pernah kemudian mengatakan bahwa orang-orang yang mengingat kematian itu paling tidak akan melahirkan beberapa hal. Satu, akan segera bertaubat. Dua, akan memotivasi diri untuk melakukan banyak kebaikan. Kemudian berikutnya tidak sibuk dengan urusan-urusan yang tidak penting karena masa. Nah, terkait dengan hal-hal tersebut, maka inilah kondisi yang akan dilalui oleh manusia nanti. Maka pada ayat berikutnya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, Imam Al-Qatadah mengatakan di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa pada hari itu yang dipentingkan adalah yang paling dicintai. Jadi yang penting dan dipentingkan saat itu adalah orang yang paling dicintai dan paling dekat, karena dahsyatnya huru-hara di hari tersebut. Lalu pertanyaannya, siapa orang-orang yang kemudian paling dicintai? Yang paling dekat bagi kehidupannya adalah diri masing-masing.
Jangankan kita, tidak ada orang yang mencintai orang lain melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Jarang, Pak. Ya. Jangankan kita, ketika bahasa Umar saja, ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi cintaku kepada siapapun setelah aku mencintai diriku sendiri. Sampai kemudian Nabi mengatakan, engkau belum mencintaiku wahai Umar, sebelum engkau mencintai diriku melebihi cintamu terhadap dirimu sendiri. Ya, sekelas Umar pun masih mencintai dirinya sendiri kan, padahal di hadapan beliau ada Nabi SAW. Tapi kemudian Nabi mengatakan, engkau belum mencintaiku sebelum engkau mencintaiku melebihi cintamu terhadap dirimu sendiri. Maka orang yang paling cintai diri kita tentunya. Kalau kita ingin kemudian berkorban orang lain, maka kita lihat keuntungan diri kita. Ini kan wajar, sifatnya duniawi. Ya, maka ayat Al-Quran Allah tegaskan di dalam surah Abasa ayat 37, sambung kemarin karena belum tuntas kita sampaikan, likulli imri'im minhum yawma idzin sya'nun yughni. Setiap orang dari mereka mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Bahasa gampangnya, seseorang itu sibuk dengan urusannya sendiri sehingga lupa terhadap urusan orang lain. Nah, kalau di dunia sesibuk-sibuknya kita masih berpikir nggak tentang urusan orang lain? Seorang ayah masih berpikir tentang anaknya. Emang sesibuk-sibuk bapak di kantor nggak mikir tentang rumah? Masih mikir. Ya. Siapapun kemudian di dunia ini masih berpikir tentang orang lain. Dan memang itulah yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang yang apabila dia sampai kemudian dia mencintai orang lain seperti halnya dia mencintai dirinya sendiri. Ini kan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun dalam kondisi seperti itu nanti di akhirnya, bahwa setiap orang akan mengingat seluruh kemaksiatan yang pernah dilakukan selama di dunia. Dia tahu bahwa dia akan disidang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga bagaimana dia tidak akan takut tatkala hari itu tiba. Siapa yang punya keyakinan masuk surga? Kita masih meraba-raba masuk surga atau tidak. Maka memperbanyak doa untuk masuk surga adalah bagian terpenting bagi kehidupan kita. Gak ada orang yang kemudian punya jaminan. Sesoleh-solehnya kita itu gak punya jaminan. Sebaik-baiknya kita pun tidak punya jaminan. Bahkan dua ayat kemudian yang disebutkan nanti berbeda sudut pandangnya, tapi kemudian bisa dikumpulkan oleh para sahabat terkait dengan hadis Nabi SAW bahwa kalian tidak akan masuk surga karena amal-amal kalian. Wala anta ya Rasul. Lalu kemudian sampai sahabat bertanya, apakah engkau juga ya Rasulullah termasuk bagian itu? Lalu Nabi berkata, iya termasuk aku. Hanya saja Allah sudah menaungiku dengan rahmatnya. Baru ada jaminan tuh. Karena sudah dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada garansi buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para anbiya-anbiyanya. Ya. Sedangkan kita, ya belum ada jaminan, Pak. Maka jangan menggantungkan syafaat, tapi tidak berbuat. Nanti masuk surga lah, kan dapat syafaat Nabi. Iya. Tapi paling tidak kita berusaha, kita nggak akan tahu akhir kehidupan kita itu seperti apa. Akhir yang baik atau akhir yang tidak baik. Kita nggak punya garansi. Setiap anak Adam itu punya kesalahan. Dan bahkan bisa jadi kesalahan yang kita lakukan itu jauh lebih baik dibandingkan kebaikan. Hanya saja mungkin itu tertutup oleh angan-angan kita bahwa kita adalah orang baik. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu bersalah, kata Nabi SAW. Wa khairul khata'in at-tawwabin. At-tawwabun. Dan orang-orang sebaik-baik orang bersalah itulah orang-orang yang bertaubat. Maka pada hari itu luar biasa. Rasa mereka itu
Maka ketika dibangkitkan hari kiamat, lalu kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaumul ba'ats, kita menantikan apa keputusan Allah untuk kita semua. Gelap gulita, masing-masing menanti dengan penuh khawatir, ini termasuk bagian dari surga atau tidak. Karena saat itu kan sudah tidak ada kesempatan beramal. Maka kata Ali bin Abi Thalib, al-yawmu amalun wa hisabun wal ghadu hisabun wal amal. Kalau di dunia ini adalah satu tempat di mana kita bisa berbuat dan bisa mengevaluasi perbuatan kita. Jadi kalau kurang kita bisa nambah, kalau salah kita bisa benerin. Ini di dunia nih. Tapi kalau sudah di akhirat nanti, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau mengatakan wal ghadu hisabun wal amal. Besok itu hisab saja, tapi nggak ada amal. Coba, hari yang menentukan, mencekam, Pak. Dan penentuan itu abadi, Pak. Dan nggak ada lagi tawar-tawaran. Kalau di dunia itu kita dapat rapotnya merah, itu masih bisa toleransi. Dan bisa nawar nggak? Kira-kira kalau rapot merah nggak naik, masih bisa nawar nggak? Bisa naik. Oh, apa yang kagak bisa dunia mah? Semua bisa. Yang salah juga bisa jadi benar, yang benar juga bisa jadi salah. Tapi nanti di akhirat nggak akan terjadi hal tersebut. Kekhawatiran kita akan dosa yang dilakukannya, tanggung jawab kita kepada siapapun itu kan terbebani semua. Jadi tanggung jawab bukan hanya terhadap diri kita, tapi tanggung jawab terhadap orang lain. Lalu berapa banyak kemudian kesalahan yang sudah kita lakukan, kira-kira anggapannya begitu. Seorang ayah, berapa banyak kesalahan yang dilakukan kepada anaknya. Seorang suami, berapa banyak kesalahan yang dilakukan terhadap istrinya. Seorang guru, berapa banyak kesalahan, kekhilafan yang dilakukan kepada murid-muridnya. Seorang direktur, pemimpin, berapa banyak kekhilafan, kesalahan yang dilakukan kepada bawah-bawahannya. Setiap orang punya kesempatan untuk melakukan kesalahan. Dan nanti di akhirat itu diakumulasi seluruhnya. Terlebih bagi orang yang tidak pernah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hal inilah yang kemudian nanti menyebabkan setiap orang itu ya, seperti ini penjelasannya. Oleh sebab itu Nabi SAW menggambarkan tentang bagaimana manusia dibangkitkan pada hari kiamat nanti. Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Bahkan kemudian nanti sesuai juga dengan Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 104. Innakum mahsyuruna hufatan ghuratan ghurla thumma qara'a kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sungguh kalian akan dibangkitkan dalam keadaan tidak memakai alas kaki, telanjang dan belum dikhitan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulangi. Itulah janji yang pasti kami tepati, sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Nah, kondisi semacam ini digambarkan. Jadi tatkala sama seperti ketika manusia hidup. Ya. Tatkala seorang lahir dari perut ibunya, maka dia dalam keadaan telanjang, tidak memakai alas kaki, belum disunat, tidak membawa apa-apa. Demikian pula ketika nanti dibangkitkan yaumul qiyamah, yaumul ba'ats. Meskipun dia sudah dewasa, tetapi kondisinya telanjang, tidak memakai alas kaki, belum disunat, tidak membawa sepeser harta pun dari seluruh harta yang dikumpulkan selama hidup di dunia. Oleh karena itu, ketika mendengar hadis ini, Aisyah radhiyallahu anha bertanya, dan beberapa riwayat yang diungkapkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Inti kaitannya dengan likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Lalu Aisyah bertanya kepada Nabi, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah para lelaki dan para wanita dibangkitkan bersama-sama dalam keadaan telanjang saat itu? Dalam keadaan belum disunat? Bukankah sebagian dari mereka akan melihat aurat yang lain, kata Aisyah?
Aisyah saat bertanya itu masih berpikir tentang kehidupan dunia. Kira-kira kalau kehidupan di dunia ada wanita cantik telanjang, kira-kira dilihat apa kagak? Ya, manusia punya mata, maksudnya sekilas mah. Dan juga wanita punya mata, meskipun kemudian kita tutup. Tapi kecenderungan nafsu untuk melihat sesuatu yang indah itu adalah sesuatu yang sudah tertanam. Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am. Dan itu Allah sudah sampaikan. Zuyyina lin-nas, Allah sudah memberikan, mempercantik, dan Allah itu sudah menjadikan kecintaan terhadap wanita. Hubbus syahwat minan nisa, syahwat itu mencintai wanita, menyukai wanita. Nah, kalau mencintai lawan jenis berarti masalah itu. Wal banin, mencintai anak-anaknya. Memang sudah Allah tanamkan itu. Ayah cinta anak, ibu cinta anak. Cinta harta itu sudah biasa. Karena memang Allah yang menanamkan cinta itu. Syahwat itu memang begitu, mencintai segala sesuatu. Nah, ini pertanyaan Aisyah ini terkait gambaran dia tentang kehidupan dunia. Bagaimana nanti ya Rasul? Dibangkitkan semua dalam keadaan telanjang. Apa mereka gagah sibuk melihat aurat yang lain? Si anu cantik, si anu cantik. Wah, sama-sama saling lihat itu kondisinya. Nabi SAW kemudian menyatakan, perkaranya sangat dahsyat sampai seseorang tidak berpikir untuk melihat aurat orang lain. Ini akan menambah kedahsyatan situasi itu. Ya. Memang demikianlah kenyataannya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wal muslimat. Apabila telah terjadi sesuatu yang mengerikan, maka kita akan lupa kondisi kita. Apalagi pada hari kiamat kelak yang sangat dahsyat, yang masing-masing sibuk dengan urusannya masing-masing, yang masing-masing menantikan keputusan Allah untuk dirinya. Apakah dia termasuk orang yang baik atau tidak? Apakah dia termasuk orang-orang yang kemudian diampuni segala dosanya yang dulu pernah dilakukan, atau bahkan kemudian tidak diampuni dosanya? Ya. Maka karena itu pesan saya pribadi, kami pribadi tentunya, memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya dalam hidup untuk berbuat kebaikan adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Meskipun Allah memberikan pilihan, memilih jalan A atau memilih jalan B, Allah tidak paksakan. Ada orang yang menghambur-hamburkan waktu dengan sia-sia, ada orang yang memanfaatkan waktu dengan sia-sia, itu kan pilihan. Ya. Maka kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masa itu kemudian manusia dibangkitkan dalam kondisi yang berbeda-beda. Ya, akan dijelaskan dalam ayat berikutnya. Nanti kita akan jelaskan. Ya. Tapi sebelumnya kemudian beberapa hadis-hadis Nabi SAW yang bercerita tentang hal tersebut. Jadi beberapa hadis-hadis Nabi yang kemudian bercerita tentang hal tersebut. Yang pertama, dari sebuah hadis Nabi SAW dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ini dengan redaksi yang berbeda-beda tapi memiliki kesamaan untuk mempertegas kondisi saat itu. Tuhsyaruna hufatan uratan musyat ghurla. Kalau bahasa Ibnu Abbas berbeda lagi. Beliau mengatakan bahwa Nabi pernah bersabda, kelak kalian akan dihimpun di hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang, jalan kaki lagi dalam keadaan tidak bersunat atau berkhitan. Maka riwayat mengatakan faqalat zaujatuhu. Kalau Ibnu Abbas mengatakan salah seorang dari istrinya bertanya kepada Nabi SAW. Apa yang kemudian ditanya? Ya Rasulullah, awayyari ba'duna aurata ba'din? Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita dapat melihat yang lain, atau sebagian dari kita dapat melihat aurat sebagian yang lain? Maka Rasulullah mengatakan, qal likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni ma asghalahu 'anil nadhar. Jadi setiap orang sibuk dengan urusan sendiri-sendiri. Hal tersebutlah yang membuat manusia itu tidak mungkin
melihat kondisi orang lain. Kan sambil menanti, pernah kita sampaikan Pak, sambil menanti itu kapan ini Allah akan tetapkan, menunggu, karena kondisinya kan sangat mencekam, hingga akhirnya seseorang itu mendatangi Nabi Isa alaihi salatu wassalam, mendatangi Nabi Musa, seluruh manusia, meminta agar disegerakan keputusan Allah itu, agar rasa cekam yang mencekam dirinya itu segera tetap cepat berlalu, dan diputuskan saja. Datang ke Isa, Isa kemudian tidak bisa membantu. Nabi Musa tidak bisa membantu, hingga pada akhirnya dalam riwayat yang cukup panjang, datanglah kepada Nabi SAW, dan ini bagianku, kata Nabi. Lalu Nabi bersujud di hadapan Allah. Setelah itu Allah mengatakan, angkat kepalamu ya Rasul. Diangkat. Lalu apa yang kau minta aku akan kabulkan. Maka dengan izin Allah, permintaan Nabi Muhammad untuk disegerakan yaumul hisab itulah yang menyebabkan Allah kemudian menentukan kebijakan setelah itu. Nah, di dalam hadis yang lain Imam Nasa'i juga meriwayatkan secara tunggal dengan sanad yang sama. Bahasanya, tuhsyaruna hufatan ura ghurla. Seseorang itu akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang, ya, tidak menggunakan sendal, telanjang, dan juga tidak disunat. Faqala imra'ah, lalu berkata seorang wanita. Lalu kemudian berkata seorang wanita bertanya kepada Nabi. Jadi kalau yang tadi itu istri-istri Nabi. Nah, di dalam riwayat yang lain Imam At-Tirmidzi mengatakan seorang wanita bertanya kepada Nabi SAW. Berarti ini kasusnya saat Nabi menyampaikan ilmu. Lalu apa kata Nabi SAW? Ayubsiru aw yara ba'dun aurata ba'din. Dia bertanya, apakah dapat melihat atau memandang sebagian dari kita kepada aurat sebagian yang lainnya? Maka Rasulullah menjawab, hai fulana, ya fulana, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Hadis yang lain juga misalkan, ini ada 4 hadis yang kemudian kita kutip sebagai penegasan bahwa jangan sampai kemudian apa yang kita sampaikan ini akal-akalan. Tapi inilah yang menunjukkan betapa kedahsyatan situasi tersebut. Nah, ada satu hadis lagi kemudian disebutkan Ibnu Abi Hatim, ya, dari Anas bin Malik, sa'alat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, agak cukup panjang. Wahai Rasulullah, demi ayah dan demi ibuku yang menjadi tebusan, sesungguhnya aku hendak bertanya kepada engkau tentang suatu hadis. Maka aku berharap, kata Aisyah, semoga engkau menceritakannya kepadaku. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menyatakan, jika aku mempunyai pengetahuan tentangnya, tentu aku akan menceritakannya kepadamu, wahai Aisyah. Lalu Aisyah bertanya, ibu dan bapak sekalian, kepada Nabi, wahai Nabi Allah, bagaimanakah keadaan kaum laki-laki ketika dihimpunkan? Rasulullah SAW kemudian menjawab, ini hadis yang cukup panjang Pak kondisinya. Mereka dihimpunkan dalam keadaan tidak beralas kaki, lagi telanjang bulat. Siti Aisyah berhenti sejenak, lalu bertanya lagi, bagaimanakah keadaan kaum wanita saat dihimpunkan? Lagi-lagi Nabi menjawab, sama halnya seperti keadaan laki-laki. Maka Siti Aisyah bertanya, aduhai, kedua aurat ini pada hari kiamat nanti. Bersabda, apakah yang dimaksud dengan pertanyaan wahai Aisyah? Sesungguhnya telah diturunkan kepada kau satu ayat yang tidak akan membahayakan. Apakah kamu berpakaian ataukah tidak saat itu? Siti Aisyah bertanya, ayat yang manakah ya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan kepadamu yang menjelaskan tentang pertanyaanku? Maka Nabi kemudian menjawab, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Maka para ulama mengatakan ini asbab nuzulnya ayat ini. Jadi pertanyaan Aisyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun sebagian ulama mengatakan ini bukan menjadi asbab nuzulnya. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jelas bahwa apa yang sudah kita sampaikan ini menjelaskan kepada kita semuanya
bahwa setiap orang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan setiap orang akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Maka ibu dan bapak sekalian yang ada di rumah, tanamkan bahwa setiap kita itu akan datang kepada Allah dengan amal kita masing-masing. Kita jangan berharap dari orang lain terlebih dahulu. Ya, bagaimana mungkin kita berharap helm ya, dari dealer kalau kita tidak membeli motor kan? Jadi beli motor dulu baru bonus helm. Minta helm kagak beli motor. Ya, ini logikanya Pak. Jangan kemudian menumpukan hidup kita kepada orang lain, sedangkan kita sendiri tidak mempersiapkan bekal kita. Biarin dah, ntar anak-anak yang soleh aja. Kita berharap, tapi kita nggak pernah mengajarkan. Meskipun Bapak sekalian, meskipun ada harapan kita. Ya, pada satu khutbah yang saya sampaikan kemarin, bersama menikmati surga dengan keluarga. Mungkin nggak terjadi, bisa, sangat mungkin. Bahkan dalam ayat-ayat Al-Quran pun Allah sampaikan dalam surat Ghafir ayat 8 dan banyak lagi ayat-ayat yang lain. Jadi semua keluarga akan disatukan. Tapi paling tidak syaratnya yang utama adalah ayahnya yang soleh, yang mengajarkan anaknya untuk menjadi anak yang soleh. Atau paling tidak, kalau ayahnya nggak terlalu soleh, maka lahirkan anak-anak yang soleh. Ya Pak ya. Ya syukur-syukur kita soleh. Maka kalau ayahnya soleh, alatnahum ya wa salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Dan nanti setiap orang itu akan dimasukkan ke dalam surga dan anak-anak keturunan itu akan mengikuti ayah mereka yang soleh bi imanihim, karena keimanan mereka. Itu kalau ayahnya yang soleh. Kalau ayahnya yang kurang soleh, bagaimana kita bisa berharap? Lahirkan anak-anak yang soleh. Kalau bapak kita hari ini bodoh dalam urusan agama, maka jangan relakan anak kita juga bodoh dalam urusan agama. Rugi. Kalau kita tidak paham tentang urusan agama secara detail, maka bentuk generasi-generasi yang kemudian akan mewakili kita menjadi soleh. Karena ada hubungan antara anak, ayah, antara orang tua dengan anak itu di akhirat nanti luar biasa Pak. Ada hadis Nabi SAW, seorang ayah ketika berada di surga kemudian naik level surganya, lalu dia bertanya, dari mana aku dapatkan ini? Lalu kemudian dijawab, hada min istighfari waladik. Ini karena asbab istighfar anakmu yang setiap hari memintakan ampun untukmu, maka hari ini Allah angkat derajatmu. Lihat Pak, ya kita mungkin nggak bisa berharap banyak karena kekurangan kita. Ya kalau bapak nggak bisa bahasa Arab, ya kudu salah satu anaknya bisa bahasa Arab gitu. Belajar yang bisa mengangkat derajat kita. Ya, karena akan saling tarik menarik antara orang tua dengan anak. Bahkan kemudian Ibnu Abbas mengatakan nanti akan dikumpulkan sejajar. Ayahnya pada derajat surga itu kan 100 tingkat di dalam hadis Ibnu Katsir. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, bahkan dalam hadis antara satu tingkat dengan tingkat yang lain itu seperti langit dan bumi. Saat orang yang atas melihat orang di bawah itu seperti dia melihat bintang-bintang, saking jauh jaraknya. Tapi nanti orang tua bersama anak bisa berkumpul satu Pak. Tergantung siapa yang menariknya. Ayah yang soleh akan bisa menarik anaknya. Ini penafsiran Ibnu Abbas, termasuk Ibnu Katsir. Maka paling tidak mempersiapkan anak menjadi anak-anak yang baik adalah cara kita untuk bisa menggapai kebaikan akhirat itu. Kebayang? Ya, kalau kita kurang ya jangan anak kita kurang juga. Itu sami mawon namanya. Nah, kita kagak sholat anak semakin gablek. Wah, udah gak ada harapan. Maka paling tidak dua kuncinya, iman yang sempurna, amal soleh yang banyak. Dua hal itu. Kita sambung Bapak sekalian, rahmatullah Subhanahu wa ta'ala.
Maka ayat berikutnya ini menegaskan kepada kita, masa manusia saat dibangkitkan dalam kondisi, maka saat manusia dibangkitkan nanti, maka mereka dibangkitkan dalam kondisi yang berbeda-beda. Paling tidak penjelasan ayat yang ke-38, 39 ini paling tidak menyederhanakan bagian-bagian tersebut. Dua golongan manusia nanti di akhirat, minhum syaqiyun wa minhum sa'id. Mereka yang bahagia, mereka yang sengsara. Cuman dua. Atau bahasa Al-Quran yang lain, ashabul yamin wa ashabus shimal. Ada golongan kanan, ada golongan kiri. Tapi kalau melihat dari raut wajahnya, maka Allah menyebutkan di dalam Al-Quran nanti, ayat yang ke-38, saat Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ya, ada manusia yang bahagia, gembira, berseri-seri wajahnya, dan ada pula manusia-manusia yang tertutup wajahnya, muram, gelap, ya. Dan ini golongan-golongan yang kelak akan ada di akhirat. Dan penampakan yang terjadi di akhirat nanti dengan wajah itu adalah indikasi, tanda apakah manusia itu termasuk golongan yang mana. Jadi nggak akan ketukar Pak, insya Allah. Oh jangan-jangan nanti di akhirat saya udah berbuat baik tapi ketukar masuk neraka. Enggak. Itu sudah Allah tetapkan Pak golongan masing-masing. Ya. Apakah dia termasuk penghuni surga atau dia termasuk penghuni neraka. Maka Allah awali wajah manusia itu nanti yang menjadi salah satu indikator bahwa dia termasuk penghuni surga atau penghuni neraka. Allah sampaikan diawali dengan kalimat wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatun mustabsyirah. Ya Pak, banyak muka pada hari itu, berarti banyak muka, berarti bukan semua muka. Paham maksudnya? Wujuhun, banyak muka saat itu, berarti itu tidak menunjukkan semua muka, karena mesti ada dua bentuk muka saat itu. Pada saat itu muka berseri-seri, tertawa dan gembira ria. Ya, ini manusia yang saat nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang membuat wajahnya berseri-seri dan apa yang membuat wajahnya gembira? Kegembiraan, rasa senang telah menguasai hati mereka, orang-orang yang dibangkitkan saat itu. Yang hal tersebut dapat terlihat melalui roman mukanya yang berseri-seri. Ini biasanya Pak, kalau pengen lihat orang bahagia atau tidak, Bapak lihatnya dari mana? Wajah. Maka seringkali Allah menyebutkan wujuh sebagai indikator. Wujuhu yawma idzin na'imah li sa'iha radiyah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jadi wajah semua Pak. Karena indikator bahagia atau tidak bahagia itu bisa kelihatan dari wajah. Meskipun ada wajah yang menipu. Ada nggak wajah yang menipu? Nggak ada. Tapi sebenarnya wajah itu nggak bisa ditipu. Ada masanya nanti wajah itu akan keluar aslinya. Wajah yang bahagia tersenyum itu beda, pasti orang bahagia. Tapi kalau wajah yang cemberut itu udah ketahuan banyak masalah. Iya, salah satu di antara masalahnya nggak ono piti, nggak ada kepeng. Jadi setiap orang itu bisa dilihat dari raut wajah Pak, keasliannya, aslinya ya. Jadi bukan orang yang menyembunyikan, enggak. Terlihat Pak, ini orang yang tenang, raut wajahnya kelihatan. Orang yang gelisah, itu udah kelihatan itu. Maka kebahagiaan itu nanti akan menjadi indikator di akhirat nanti. Ada wujuhu yawma idzin musfirah, berseri-seri, gembira. Maka kata para ulama, kenapa berseri-seri? Karena bahagia melihat nikmat yang Allah berikan.
Kenapa gembira? Ya. Ada yang membalik, kenapa berseri-seri? Karena wajah itu dipersiapkan oleh Allah binurillah. Karena saat itu al-husna wa ziyadah. Ada waktu di mana Allah akan memperlihatkan wajahnya kepada makhluknya. Jangankan berbicara orang yang diberikan kesempatan untuk melihat wajah Allah, Pak. Orang yang mau nikah saja, perempuan yang didandanin bakal ketemu calon suaminya. Dandaninnya seperti biasa, apa yang nggak biasa? Nyewa tukang rias, bedak, pakai sanggul, baju yang mahal seumur-umur, kayaknya nggak pernah pakai baju mahal begitu. Apa yang kemudian dilakukan saat itu? Karena ingin melihat, disambut, kan dihias. Maka ini menjadi ilustrasi di akhirat nanti, betapa seseorang itu nanti wajahnya berseri, gembira. Karena kenikmatan yang akan dirasakan itu tiada tara. Idz ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan 'azima, mulkan kabira. Dan saat engkau melihat, dan kau akan melihat kenikmatan, na'im bahasanya. Na'im itu enggak ada taraknya. Kau akan melihat kenikmatan. Laisa kullu syai'in fil ardi mimma fil ardi, ya, tidak ada sesuatu yang ada di bumi ini yang ada ya seperti dunia kecuali kesamaan nama, illal asma. Di dunia ada sungai, di akhirat ada sungai enggak? Ada. Di akhirat ada minuman keras, di dunia ada enggak? Ada. Jadi jangan dianggap di akhirat enggak ada minuman keras. Bahasanya khamar, bukan minuman keras. Khamar di dunia juga ada khamar, tapi khamarnya berbeda. Kalau sungai di dunia itu bau, kalau di akhirat sungainya harum. Kalau khamar itu di dunia memabukkan, di akhirat itu beda. Maka kata Nabi, barang siapa yang meminum khamar di dunia gak akan dapat merasakan khamar di akhirat. Maka yang mau minum miras di dunia monggo aja, di akhirat kagak bakal dapat. Maka bapak pengen dapat mana? Khamar dunia atau khamar akhirat? Ya pengennya khamar akhirat, akan beda Pak. Jadi nggak membosankan, wanginya membuat tenang, bukan malah membuat gelisah. Baik, kita sampai sedikit saja tambahannya. Ini gambarannya, yaitu gembira senang yang telah menguasai hati mereka. Yang hal tersebut dapat dilihat dari roman mukanya. Maka di dalam ayat yang lain, ini sejalan dengan ayat ini, surah Al-Qiyamah ayat 22. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama, ma'asyarul muslimin wa muslimat, ahlus sunnah wal jamaah, bahwasanya orang-orang yang beriman pada hari kiamat kelak akan melihat Rabb mereka, Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa kelak akan ada wajah-wajah yang ceria, yang berseri-seri, karena sebab memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk surga saja sudah jadi kenikmatan Pak. Masuk surga, ma tastahil anfus wa taladdul a'yun. Di dalam surga itu semua nafsu yang diinginkan oleh keinginan nafsu itu semua terwujud. Apa yang diinginkan, minta. Wa taladdul a'yun, semua yang membuat mata itu terpana karena indahnya, itu semua ada di surga. Sampai kemudian ketika ditanya manusia yang masuk surga itu, apa yang kau inginkan setelah ini? Maka mereka menjawab, apa lagi yang kami inginkan? Semua nikmat sudah kau beri ya Rasul. Ya, semua nikmat sudah kau beri wahai Allah. Wa ziyadah, maka nanti yang tidak pernah dibayang-bayangkan setelah kenikmatan itu didapatkan, maka ada satu edition spesial bagi orang-orang yang kelak masuk surga, akan diberikan kesempatan untuk melihat wajahnya Allah. Ini ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga wujuhu yawma idzin nadhirah, lalu jawabannya ila rabbiha nadhirah, karena dia akan menatap Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat surah Yunus
lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang berbuat kebaikan, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga dan dia akan mendapatkan tambahan dari kenikmatan itu. Wa ziyadah ditafsirkan oleh para ulama, yaitu dengan melihat, menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada satu hadis yang tadi saya sampaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yunus ayat 4. Turiduna syai'an azidukum? Lihat pertanyaannya, Pak. Apakah kalian ingin sesuatu yang perlu aku tambahkan kepada kalian? Ini pertanyaan Allah buat kita. Apa jawaban mereka? Fayaqulu alam tubayyid wujuhana alam tudkhiluna al-jannah wa tunajjina minan nar. Ya. Lalu kemudian dikatakan, mereka menjawab, wahai Allah, bukankah engkau telah membuat wajah-wajah kami putih? Wajah-wajah putih. Ahli surga itu wajah-wajahnya putih. Maka jangan bersedih ketika di dunia wajah kita belum putih. Tapi jangan bangga manusia di dunia wajahnya hati-hati. Karena itu nggak menentukan. Yang menentukan amal soleh. Otomatis akan terjadi perubahan. Lalu dia berkata, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukankah wahai Allah, bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka? Itu pun sudah cukup bagi kami. Apalagi yang kemudian kami inginkan? Maka kan faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Orang yang terhindar dari neraka lalu dimasukkan ke dalam surga, itu udah beruntung manusia itu. Lalu Allah membukakan hijab pembatas wajahnya. Lalu tidak ada satupun yang dianugerahkan kepada mereka yang lebih dicintai daripada anugerah dapat memandang Rabb mereka. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Yunus ayat 4, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Itulah tambahan kenikmatan yang akan dirasakan oleh kaum mukmin, yaitu melihat wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, dan boleh doa ini juga kemudian sering kita bacakan. Wa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik wa syuqa ila liqa'ik fi ghairi dharra mudirrah wala fitnatin mudillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, doa aku memohon kelezatan memandang wajahmu ya Rabb, serta keridhaan berjumpa denganmu tanpa ada bahaya yang membahayakan dan tanpa ada fitnah yang menyesatkan. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama Ahlussunnah telah sepakat dalam menetapkan sifat wajah Allah Subhanahu wa taala yang tentu tidak sama dengan sifat wajah makhluknya. Ya. Baik, satu ayat terakhir yang menjadi konklusi dari apa yang kita sampaikan. Ya, insyaallah nanti kita akan sambung lain waktu dan kesempatan. Allah mengatakan, innakum sataruna rabbakum. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian. Dalam riwayat yang lain, kama tarawna hadzal qamar. Kata Nabi, sebagaimana engkau menyaksikan bulan ini. La tudammuna fi ru'yatihi. Sungguh, ya, dengan mata telanjang kau melihat ini, sebagaimana kalian melihat bulan purnama, dan kalian tidak akan saling berdesak-desak melihatnya. Biasanya kalau keindahan itu kan, kalau tontonan berdesak-desak, nanti dengan begitu indahnya kalian akan melihatnya. Fa in istata'tum an la tughallabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Tapi ada syaratnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan dalam hadis ini, ya. Fa in istata'tum, kalau engkau mampu, alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi. Ya, kemudian saling akan, tetapi kemudian jangan sampai kalian qabla ghurubiha faf'alu. Ya, qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Jangan engkau melakukan salat, kata Nabi. Kapan itu salat? Inda tulu'i syamsi, ketika matahari setelah syuruk, ya. Jadi ya, ada setelah subuh, artinya jangan kau lakukan salat. Dan yang kedua, jangan melakukan salat ba'da asar, ketika tenggelam matahari. Ada dua hal yang kemudian tidak, paling tidak ini menjadi hadis. Kalau amalan itu dilakukan, paling tidak itu menjadi asbab seseorang itu nanti akan mendapatkan kesempatan untuk bisa melihat wajah Allah, selain amal-amal lain yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Ini baru wajah pertama, Pak.
Tapi nanti kaitannya dengan berikutnya, penjelasannya wajah pertama ini masih cukup panjang. Insya Allah mudah-mudahan lain waktu kita akan sampaikan sampai pembahasan wajah yang kedua, dalam bentuk yang kedua seperti apa dan bagaimana kita bisa lahir dibangkitkan dalam keadaan memiliki wajah yang berseri dan memiliki wajah yang bergembira kelak yaumul qiyamah. Terima kasih atas segala perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.